Pada tahun 99, tim Mercedes memiliki ambisi yang sangat serius untuk bisa menaklukkan Le Mans. Mereka membuat mobil dengan spesifikasi Le Mans yang ada, dan diharapkan mobil tersebut bisa melaju kencang dan bisa menjadi juara. Namun fakta berkata lain, karena mobil tersebut walaupun memang kencang, namun mobil tersebut malah mencetak sejarah yang menyeramkan dengan cara terbang berkali-kali sampai keluar lintasan. Bukan hanya di race day aja, bahkan saat kualifikasi mobil Mercedes selalu terbang. Pertanyaannya, kenapa mobil Mercedes bisa terbang seperti itu berkali-kali? Saat ini 24 jam Le Mans menjadi balapan unggulan yang menjadi bagian dari kejuaraan ketahanan dunia. Tetapi pada tahun 99, balapan tersebut tidak terkait dengan kejuaraan manapun yang berarti berdiri sendiri. Dan pada tahun-tahun tersebut, mobil sport Mercedes baru aja mendominasi kelas GT1 di kejuaraan FIA GT dalam 2 tahun sebelumnya. Dengan kemenangan Mercedes yang begitu besar sehingga pesaing Mercedes di kejuaraan GT1 kala itu mengundurkan diri. Dengan demikian, entry menjadi lebih sedikit dan akhirnya FIA menangguhkan kelas GT1. Namun ACO yang mengorganisir balapan Le Mans baru-baru ini menciptakan kelas LMGTP atau Le Mans GT Prototype. Dan kelas ini diperuntukkan bagi mobil berdasarkan mobil jalan produksi tetapi telah berkembang menjadi terlalu canggih dan cepat untuk kelas GT standar apapun. Dengan kelas ini berarti hal ini memungkinkan Mercedes dan produsen lainnya untuk merancang mobil tipe GT yang canggih khusus untuk Le Mans tanpa harus mempertimbangkan kejuaraan yang lebih luas. Dan meskipun Mercedes telah membuktikan diri mereka di GT1, namun mereka masih memiliki sesuatu untuk dibuktikan di Le Mans. Jadi pada tahun 99 Mercedes mengalihkan fokus penuhnya pada kejayaan dan prestige trofi puncak Le Mans. Dan Mercedes membuat mobil mereka yaitu CL. Ini adalah mobil evolusi yang sangat ramping dan kuat dari model CLK mereka. Meskipun mobil ini tidak terlalu dominan dalam pengujian, tapi Mercedes dengan pasti berusaha keras untuk memaksimalkan kinerja mobil ini agar bisa lolos kualifikasi. Dan disinilah masalah sebenarnya baru dimulai. Mark Webber yang mengendarai mobil nomor 4 mengalami kecelakaan saat kualifikasi pada hari Kamis. Kecelakaan ini tidak terekam di kamera apapun sayangnya. Namun dari deskripsi Mark Webber jelas bahwa mobil tersebut tiba-tiba meluncur ke udara, terbalik dan mendarat kembali di lintasan. Dan kejadian itu terjadi begitu cepat seperti pesawat terbang sedang melakukan take off. Namun beruntung bagi Webber karena dia masih bisa selamat. Ya walaupun agak terguncang dan mengalami luka ringan. Kemudian meskipun mobilnya sudah terkualifikasi pada titik itu, Mercedes masih diizinkan untuk melanjutkan acara dengan sasis pengganti. Kemudian ketika sebelum kembali ke trek, Mercedes membuat beberapa perubahan pada suspensi belakang dan menambahkan beberapa elemen aerodinamika di bagian depan mobil untuk mendapatkan sedikit downforce demi keamanan. Namun dalam sesi pemanasan sebelum balapan, Mark Webber terbang kembali dan terbalik di udara sekali lagi. Beruntungnya kali ini dia berhasil menghindari kecelakaan yang lebih fatal, karena mobilnya terbalik dan langsung balik lagi ke trek. Dengan kejadian yang terus berulang ini, mungkin ada sesuatu yang sangat salah dengan mobil Mercedes CL. Namun jika memang ada, Mercedes sendiri tidak terlalu khawatir karena dua mobil lainnya memulai balapan pada hari itu dan aman-aman aja. Jadi gas terus aja bagi Mercedes. Kemudian pada hari balapan, di lap 75 setelah 5 jam bendera berkibar dalam balapan, hal yang tidak terelakkan terjadi. Yang mana mobil nomor 5 Mercedes yang dikendarai oleh Peter Dambrecht meluncur ke udara saat mengejar pemimpin balapan saat itu, dan mobil itu terbalik 3 kali melewati pagar Armco dan mendarat di antara pohon-pohon di pinggir sirkuit. Untungnya Dambrecht selamat dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan syok, tetapi ia tetap selamat. Padahal jika kita melihat bangkai mobilnya benar-benar menyeramkan karena ada sebuah pohon yang menembus bodi mobil, melewati kursi dan tangki bahan bakar. Dan pada titik ini Mercedes langsung menarik mobil terakhir mereka dari balapan. Dengan kejadian tersebut, banyak yang berpendapat tampaknya sasis mereka memiliki kecenderungan aneh untuk terus-menerus terbang ke udara. Dengan demikian, Mercedes memang kurang beruntung, tetapi juga cukup beruntung di saat yang bersamaan, mengingat potensi cedera yang mereka bisa hindari dalam 3 kejadian terpisah. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Singkatnya, semua ini bisa terjadi karena sebagian besar disebabkan oleh dorongan mereka untuk mendorong desain mobil mereka melampaui batas di mana dapat mempertahankan stabilitas aerodinamika. Singkatnya begitu, detailnya gini nih. Seperti yang telah disebutkan, Mercedes membangun mobil CLR khusus untuk menghadapi sirkuit Della Sarte. Ini adalah track monster yang menjadi tuan rumah Le Mans 24 jam. Bagi penggemar F1, sirkuit ini bisa dianggap sebagai kombinasi track Monza dan Spa, yang mana track ini sangat cepat dengan lintasan yang sangat panjang, tikungan cepat, chicane, dan zona pengereman yang ekstrim. Jadi ketika mobil sedang digas penuh selama lebih dari 85% lap dan mencapai kecepatan tertinggi untuk waktu yang sangat lama sebelum masuk ke zona pengereman yang ekstrim, ini adalah ujian nyata balapan Le Mans. Ujian untuk melakukan pengetesan daya mobil, kelancaran aerodinamis, dan ketahanan rem, suspensi, dan mesin.
Dengan kondisi yang ekstrim tersebut, mobil perlu memiliki keseimbangan yang baik antara memiliki drag rendah untuk mencapai kecepatan tertinggi yang sangat tinggi di lintasan lurus yang panjang dan memiliki cukup downforce untuk tetap stabil di tikungan-tikungan berkecepatan tinggi dan bagian-bagian yang berkelok-kelok. Dan Mercedes merancang mobil mereka sehalus mungkin, yang mana mobil tersebut rendah dan ramping. Dan di mobil Mercedes kali itu hampir tidak terlihat ada sim atau rivet yang terlihat di bodinya. Kenapa begitu? Ya karena mobil ini dirancang untuk meluncur melalui udara. Selain itu, sementara mobil Mercedes dirancang agar sepanjang mungkin sesuai dengan peraturan yang ada, Mercedes malah mempersingkat jarak sumbu rodanya, tepatnya jarak antara sumbu roda depan dan belakang. Dan biasanya tim Le Mans akan memilih sumbu roda yang panjang karena ini memberikan stabilitas lebih pada mobil melalui tikungan. Kenapa demikian? Ya ini karena mobil dengan sumbu roda yang pendek akan lebih rentan terhadap goyangan kesana kemari saat berakselerasi atau mengalami ketidakseimbangan depan belakang. Sedangkan mobil dengan sumbu roda yang panjang akan lebih stabil. Jadi mengapa Mercedes memendekkan sumbu roda mereka? Ya tentu aja ini dilakukan untuk memaksimalkan overhang. Ini adalah bagian mobil yang melampaui roda mobil di bagian depan dan belakang. Dan ini adalah di mana diffuser ditempatkan juga, yang dimana diffuser pada dasarnya menyedot mobil ke tanah dari bawah. Dan dengan memperpanjang diffuser maka tentu aja engine akan memperpanjang overhang. Jadi dengan hal ini mobil dapat meningkatkan downforce di bawah mobil. Dan ini sangat penting bagi Mercedes, karena Mercedes berusaha membatasi downforce bagian atas bodi mobil mereka secara signifikan untuk mengurangi drag dan mencapai kecepatan tertinggi. Jadi dengan downforce yang dihasilkan di bawah mobil lebih banyak, maka mobil akan memiliki sedikit drag atau hambatan. Dengan demikian, Mercedes memindahkan sebanyak mungkin pekerjaan aerodinamika ke bagian bawah mobil. Selain itu, dalam upaya memotong downforce pada bagian atas mobil, Mercedes menetralkan sudut pitch mobil mereka, yang mana sebagian besar mobil balap biasanya beroperasi pada sudut pitch negatif, yang berarti bagian depan lebih rendah ke tanah dibandingkan dengan bagian belakang. Dan ini dilakukan untuk membentuk seluruh bodi mobil sebagai alat penghasil downforce itu sendiri. Jadi dengan cara ini kerjanya sebenarnya sama seperti semua perangkat jenis sayap mobil di kelas LMGTP yang akan beroperasi pada pitch sekitar -2 hingga -2,5 derajat. Namun Mercedes malah men-setting pitchnya hampir 0 derajat bahkan hingga 0,7 derajat. Kenapa ini dilakukan Mercedes? Ya karena dengan menetralkan pitch, Mercedes akan mengambil banyak downforce dari bagian depan mobil. Jadi dengan settingan tersebut, Mercedes memiliki mobil yang sangat sensitif terhadap pitch, yang berarti tidak stabil dalam arti bergoyang ke depan dan belakang. Dengan kondisi tersebut, ketika mobil Mercedes melakukan pengereman yang sangat ekstrim, mobil akan menurunkan nose cone-nya. Dan jika mobil ini berakselerasi, mobil akan bergoyang ke belakang. Dan jika mobil ini berakselerasi, mobil akan bergoyang ke belakang. Selain hal tersebut, guncangan dan pola trek yang bergelombang tentu aja akan mengguncang pitch juga. Jadi dengan gangguan aliran udara di depan mobil saat kecelakaan kualifikasi Webber terjadi di jalan menuju tikungan Indianapolis yang terkenal cukup bergelombang. Selain itu, Webber juga berada di belakang mobil lain, yang tentu aja ini akan mengganggu downforce di bagian depan mobil. Dengan permukaan jalan yang bergelombang ini tentu aja akan membuat gelombang di atasnya akan menciptakan angin yang tidak stabil. Dan inilah yang menyebabkan mobil Webber terbang dari bukit dan terbalik. Dan sayangnya kecelakaan Webber saat kualifikasi tidak tertangkap kamera dan tim Mercedes pun tidak percaya hal tersebut terjadi. Dan ini dibuktikan dengan autobiografi Webber. Di sana Webber menyebutkan Mercedes tidak sepenuhnya percaya pada apa yang terjadi. Namun setelah berkonsultasi dengan Blazing Neri yang dikabarkan memberitahu mereka untuk menarik diri dari balapan sepenuhnya, Mercedes tidak melakukan hal tersebut, malah hanya memasang area flick up tambahan di bagian depan mobil untuk menambah downforce dan mengencangkan suspensi belakang. Padahal suspensi belakang yang lebih lunak bisa berguna karena akan membuat bagian belakang mobil turun pada kecepatan tinggi dan lebih menetralkan pitch mobil, mengurangi kecenderungan mobil untuk miring ke sumbu roda belakangnya dan membantu mengurangi potensi mobil tiba-tiba naik di bagian depan. Namun sayangnya Mercedes malah melakukan hal sebaliknya dan tentu aja hal tersebut tidak berfungsi dengan baik seperti yang kita lihat pada kecelakaan Webber selama pemanasan. Jadi kecelakaan tersebut terjadi di atas puncak bukit dan posisi mobil Mercedesnya sambil mengikuti mobil lain. Dan hal ini tentu aja mengurangi downforce karena slipstream dan pitch mobil berubah saat mobil melintasi bukit, menciptakan daya angkat dan membuat Webber terbang ke udara. Kemudian selain Webber, kejadian kecelakaan lainnya yaitu yang dialami Dumbrek pada hari berikutnya sekali lagi terjadi di atas puncak bukit dan di slipstream mobil lain. Jadi sekarang kita tahu masalah utamanya kenapa mobil Mercedes selalu terbang di hari yang berbeda. Dengan demikian mobil Mercedes terlalu sensitif terhadap pitch, dan jika beberapa faktor berpadu untuk mengangkat bagian depan mobil sedikit, mobil tentu aja tiba-tiba terbang ke udara. Jadi dalam upaya mencapai kecepatan tertinggi dengan kehalusan aerodinamika, Mercedes malah membangun mobil yang terlalu rentan dan bisa terbang secara tiba-tiba. Dan setelah penyelidikan, Mercedes menarik diri dari semua program mobil sport mereka pada tahun 99 dan tidak pernah kembali ke Le Mans sejak itu.
Dan dengan kejadian Mercedes tersebut, ACO langsung mengurangi panjang overhang yang diizinkan dalam entry Le Mans dan juga mengurangi ketinggian di Mulsanne Straight sejauh 8 meter serta meratakan bagian jalan yang lebih bergelombang untuk mengurangi resiko kejadian serupa terjadi. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.